Standby, episode insecure. Aing sok dikia-kia mah, sok aing ngomong. 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak usah ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, brand, insya Allah berkelas dan berkualitas. Berkualitas, karena kulkas Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas, ngadem yuk. Pak, by the way nih Pak, saya tuh sekarang ngadep Bapak gantiin si Iki sebenarnya mau curhat Pak. Curug jahat. Gini Pak, saya tuh kadang gak pedean Pak orang. Nggak pedean. Istilahnya cenderung insecure gitu Pak. Insecure. Nah, Oke. gimana kalau tema kulkas kali ini bahas aja insecure Pak? Nggak boleh ya insecure itu. Iya, Karena nggak itu boleh. tema kita kali ini adalah insecure. Insecure. No. Syukur. Yes. Oh, itulah tema Oke. kita sekarang ya. Kita sekarang ditemani apa, Brand? Nah, sekarang sebelum masuk ke materi kuliahnya, sekarang kita ditemani sama nasi mandi. Oke, nasi mandi. Nasi mandi Ini ini nasi mandi instan, ajib ya. Ini makanan populer, kuliner populer kalau kita berangkat haji dan umroh. Yoi. Ini rasanya luar biasa, maknyus, Brand. Maknyus. Ya, nasi mandi ini makanan para habib. Masya Rasa Allah. mewah ala Timur Tengah. Ala Timur Tengah ya. Ini diproduksi dari dalam negeri. Ini di Oh, produksinya Cimahi. justru di Produksinya dalam negeri ya? negeri. Tapi rasanya rasa Timur Tengah. Rasanya Pak. rasa Timur Masya Tengah. Allah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian nih nanti berangkat umroh, pas umroh jangan lupa, Jangan lupa. pakai travelnya apa? Halipah. Halipah Tour, travel Terbaik di Nusantara. di Nusantara. Nggak ada Pokoknya lagi. pakai Halipah Tour tuh otomatis langsung Umrohnya makbul, hajinya mabrur. Pasti kalau pakai Halipah Tour. Oke, jadi yang masuk surga tanpa dihisap. Nggak gitu, pokoknya bagi ibu dan bapak yang butuh nasi mandi ini Mandi? bisa menghubungi agen atau reseller kami. Resellernya? Pak Muh Muhtiar namanya. Oke. Alamatnya di Jalan Sariwates Indah nomor 2 RT 3 RW 13 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Bandung. Nomor kontaknya lihat di sini Bu. Ibu Bapak lihat di sini bawah sini? 0821 2048 0070. Pokoknya nasi mandi rasa mewah ala Timur Tengah. Ala Timur Makanan Tengah. para Makanan habib. habib. Orang-orang yang viral di langit. Terus langsung ya ke Antapani. By the way Pak, ada singkatannya Antapani. Apa tuh? Antara cinta tapi tuani. Ya, sorry. Oke lah kalau gitu sekarang kita langsung aja mentimun Pak. Iya, apa mentimun itu? Menuntut ilmu anti melamun. Ya. Pingin tahu jawaban saya? Ini jok 98. Klasik ternyata itu. Asik. Oke. Nah Pak, menanggapi hal yang tadi Pak, saya tuh sebenarnya nggak pedean Pak. Nah nggak pedean ini mungkin salah satu indikasi dari insecure mungkin Pak. Nah apa sih Pak yang dimaksud dari insecure ini Pak? Tolong. Banyak definisi pencerahan. sesungguhnya ya insecure itu, tapi pada intinya insecure itu adalah perasaan tidak aman. Perasaan nggak aman. Aman karena merasa malu, kemudian merasa bersalah, merasa kekurangan dan merasa tidak mampu. Hingga yang muncul nanti auranya itu aura canggung. Ya, bukan aura kasih, tapi aura canggung banget aura kelihatannya kasih, itu. ya. Kemudian merasa ketakutan, selalu merasa takut. Lalu efeknya dari rasa takut, rasa tidak mampu, rasa kekurangan, rasa bersalah, rasa malu itu efeknya adalah kehilangan percaya diri. Nah lalu ketika larut dalam canggung, larut dalam ketakutan, dan larut dalam kehilangan kepercayaan diri, itu yang disebut dengan insecure. Insecure. Oh gitu, Gitu. Pak ya. Ya. Berarti insecure ini Pak ada tanda-tandanya Pak. Pasti ada tanda-tandanya. Ya, apa tuh, Pak, Apa tanda-tandanya tandanya itu? Tadi ya, pokoknya mah insecure itu larut dalam rasa canggung, larut dalam ketakutan, larut dalam kehilangan percaya diri. Iya. Tandanya pertama, tidak percaya diri dan memandang rendah diri sendiri. Nah itu sih susah Pak. Kita ini padahal kan punya potensi diri. Brand misalnya cakep,
Kayak cacing kepanasan. Pak, banyak cacing kepanasan. Kalau si Iki tuh ganteng, kayak gajah tenggelam. Biasanya. Ininya Pak, si Iki kalau diginiin ininya kayak hilang bajrap. Oke, pokoknya tidak percaya diri. Serius ya? Iya. Ya, gak pede ya, Pak. Memandang rendah diri sendiri. Padahal kamu tuh tampan, padahal kamu TKSF misalnya, tapi tidak merasa percaya diri. Gak pedean, Gak pede. Itu. Tanda yang kedua, karena tidak merasa percaya diri, lalu menghindari interaksi dengan lingkungan. Nah, itu sih. Contoh, orang yang tidak percaya diri, misalnya yang membuat dia tidak percaya diri diantaranya telat kawin. Lalu menghindari orang-orang yang sudah punya keluarga gitu. Siapa itu? Misalnya itu ya, menghindari interaksi dengan lingkungan. Iya, Pak. Kemudian Salah satunya berikutnya itu. orang yang Tapi untung dia nggak menghindari, Pak. Nggak menghindari itu. Ya kita ajak makanya ya. Berikutnya adalah merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nges lah, orang masak kiwe, nges lah, embung nges lah gitu ya. Jadi ketika ada orang ingin ngajak dia lebih maju, dia nggak mau karena takut kelihatan bodoh, takut kelihatan salahnya, merasa takut menghantui gitu ya. Lalu kerap membandingkan diri dengan orang lain, ini penyebabnya. Nah ini sih penyakitnya Pak. Penyakitnya. Kadang kita tuh bandingin sama orang lain, kalau kita tuh nggak bisa kayak mereka. Gitu. Orang lain langsing, kita gendut, jadi tidak percaya diri. Orang lain misalnya sudah nikah, saya belum, jadi tidak percaya diri. Kemudian ya. orang lain Anda untung nggak gitu ya. Untung Anda masih ikut syuting. Kemudian yang berikutnya dari insecure itu adalah jangan di-insert dong. Jangan di-insert. Kemudian Pak apa? Haus akan pujian dan pengakuan orang lain. Haus pujian. Jadi dia tuh ketika dipuji kan merasa aman, dia merasa hebat. Hanya haus pada pujian. Hati-hati, pujian itu adalah ujian. Pujian itu metafornya seperti parfum. Boleh dicium, tapi tidak boleh diminum. Nah, orang yang insecure itu, parfum itu dia minum. Bahaya kan? Seperti itu. Nah itu uger Pak ya? Utah uger, lain utami. Itu di wayang. Jadi itu tanda-tanda orang yang insecure berarti. Ya, ciri-cirinya. Tanda-tanda. Kemudian Pak, faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan seseorang itu jadi insecure Pak? Banyak kan, itu sangat-sangat personality ya. Faktor penyebab insecure banyak. Di antaranya adalah pola asuh yang kurang tepat atau ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi kepada anaknya. Jadi orang tua punya ekspektasi, anaknya itu ingin jadi pilot. Sementara anaknya tidak mampu. Lalu orang tuanya kritis, orang tuanya kasar, orang tuanya evaluatif. Itu bisa menyebabkan anak insecure. Atau juga lalai dan abai sama sekali gitu. Pada lalai dalam mengasuh anaknya, diabaikan saja anaknya begitu saja. Satu. Yang kedua, punya pengalaman traumatik atau pernah menjadi korban bully. Nah ini sih Pak, banyak banget nih. Hati-hati ya. Gimana tuh? Jadi korban bully itu biasanya dia punya rasa takut jangka panjang karena trauma dulu, lagi misalnya lagi SD kita dibully sama teman-teman. Dia akan punya rasa takut untuk mau melanjutkan studi kan, khawatir seperti kasus misalnya di SD dia dibully. Ada khawatir efek nanti Pak, ya? Ada efek traumatik seperti itu. Itu ya. Kemudian berikutnya takut akan kegagalan dan penolakan. Sieun gagal. Kalau apa-apa tuh sieun ditolak. Padahal hakikat hidup itu adalah resiko. Bahwa hidup ini adalah berani kita menanggung sikap untuk hidup, harus berani nanggung resiko. Di antara resiko hidup itu kegagalan. Dan tidak setiap gagal itu negatif. Justru pernahkah misalnya Einstein itu berapa kali dia gagal? Nah iya Pak. Ribuan kali dia gagal. Dan suksesnya sekali. Dan ternyata kegagalan yang ribuan kali itu membuat dia menjadi sukses, menjadi legendaris. Nah orang yang insecure itu adalah takut kegagalan. Gitu. Takut kegagalan. Cemen banget gitulah, kayak gitu ya, takut gagal, padahal kegagalan tidak selama negatif. Berikutnya adalah terlalu perfeksionis. Jadi selalu ingin sempurna. Gitu. Punya wajah pingin sempurna, punya hidung pingin sempurna, punya badan pingin sempurna, selalu pingin sempurna gitu. Sempurna dalam penampilan, sempurna dalam status gitu. Lalu jika kesempurnaan diri itu tidak dia lengkapi, misalnya karena dia serba terbatas, akhirnya kan jadi rendah diri, hilang percaya diri. Jadi orang yang insecure itu adalah orang yang hasrat perfeksionis, hasrat ingin sempurnanya tinggi. Lalu berikutnya kurang pede karena kecemasan sosial. Apa kecemasan sosial? Takut dinilai jelek.
takut dievaluasi oleh orang lain, takut disebut bodoh, lalu dia menghindar untuk berkumpul itu. Jadi penyebabnya ya percaya diri dan ada kecemasan sosial gitu, takut kekurangannya diketahui oleh orang banyak. Iya. Lalu berikutnya yang paling parah itu adalah toksin dari media sosial. Nah, Toksin itu artinya racun media sosial. Jadi selalu ngintip status medsos orang lain, selalu ngintip misalnya histori IG orang lain, selalu ngintip tampilan-tampilan orang lain. Akhirnya kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok orang lain kulitnya putih, saya hitam, kata Bio. Kok orang lain rambutnya lurus. Akhirnya pakai filter Jakarta, Bangkok apa gitu ya. Kalau di Instagram kan gitu, Pak. Kan kalau lihat anak-anak sekarang kan demam banget sama drakor misalnya ya, atau ke K-pop. Kok orang lain rambutnya lurus sementara saya keriting sebel misalnya. Keriting sebel. Kan kayak gitu. Jadi membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Proses membandingkan diri kita dengan orang lain itu bisa merupakan racun dari media sosial. Iya, Pak. Jadi media sosial punya kontribusi besar pada saat mengkondisikan seseorang insecure atau tidaknya gitu. Nah, Pak, kalau semua yang tadi Bapak sebutkan itu kejadian ya sama orang yang cenderung insecure gitu. Misalnya dia tuh gagal, kemudian dia tuh tadi pokoknya yang sudah Bapak sebutkan. Nah, itu cenderung menyalahkan Allah nggak sih, Pak, sebenarnya? Oh iya, ini kadang-kala seperti itu kan, karakter manusia itu di Quran surah Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya gitu ya, lalu dia memuliakannya, fa'akramahu, Allah memuliakannya, wa na'amahu, Allah memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akramani. Dia akan berkata Allah itu memuliakan saya. Jadi manusia kalau diuji oleh Allah, diberi kesenangan, diberi nikmat, dia akan berkata Rabbi akramani, Tuhan memuliakan aku. Tetapi di ayat 16-nya, wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya dibatasi. Rizki hidungnya yang mancung dibatasi jadi pendek. Itu rizki loh ya, Pak. Iya. Kemudian rizki badannya yang panjang jadi pendek, dibatasi gitunya. Kirang jangkung. Ya. Gitu. Robbi ahanani, Tuhan menghinakanku. Jadi itu orang manusia itu kadang-kadang seperti itu. Jadi hasrat insecure ini sebetulnya udah digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr 15-16. Kalau diuji dengan kelebihan akroman, kalau diuji dengan kekurangan ahanan. Gitu. Benar-benar kayak gitu ya. Jadi Pak, kalau gitu sulit Pak ya. Dan gimana solusinya Pak? Kalau kayak gitu Pak untuk orang-orang yang insecure gitu? Untuk orang yang senantiasa insecure itu solusinya gini. Pertama bertafakurlah. Gunakan potensi pikir untuk berpikir. Tafakur ya Pak? Satu, Allah itu menciptakan kita berbeda-beda. Orang yang insecure itu seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nggak bisa kita pingin sama seperti misalnya Irfan Hakim sama-sama KPI. Nggak bisa saya sama dengan Irfan Hakim. Bisa dong kalau Irfan Hakim tuh Pak. Beda. Jangan membanding-bandingkan saya alumni KPI dengan Irfan Hakim. Nggak bakal kekejar. Gitu kan Allah menciptakan berbeda-beda. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, kan kata Allah. Allah itu di antara tanda kekuasaan Allah itu menciptakan langit dan bumi berlain-lainan gitu, dan menciptakan bumi dan berlain-lainan bahasamu, warna kulitmu juga. Warna kulitnya juga gitu. berlain-lainan. Jadi berlain-lainan alsinatikum wa alwanikum. Warna kulit kita berlain-lainan diciptakan oleh Allah. Bahasa kita berlain-lainan diciptakan Allah. Tidak sama. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Yang demikian itu adalah tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi satu, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Yang kedua, solusi supaya kita tidak insecure itu bahwa pahami, Allah tidak memandang kita itu dari aspek luarnya, Bren. Jadi gini, kan kita sering merasa rendah diri, tidak percaya diri, misalnya karena tampilan fisik kita jelek, kulit kita misalnya jelek, dan lain sebagainya. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memandang rupa kita, wa amwalikum, dan harta kita, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu melihat hati dan amal kita. Tafakuri itu supaya tidak insecure, tidak merasa terus kurang percaya diri atau hilang percaya diri gitu. Jadi harus tafakur ya Pak. Tafakur. Nah, kemudian selain tafakur Pak, apalagi Pak? Oke. Berikutnya begini, masih bagian dari tafakur yang perlu saya sampaikan lagi. Yang penting bahwa kita ini soleh lah. Yang penting soleh Pak. Soleh ya. Bandingkan diri kita itu dengan orang-orang yang soleh gitu.
Oh, Jangan gitu. membandingkan aspek-aspek duniawi wae gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya tampilan kita tidak terlalu cantik, nggak apa-apa harta kita misalnya tidak terlalu banyak, nggak apa-apa kuliah kita tidak bergengsi. Yang penting misalnya kita soleh. Nggak apa-apa misalnya suami kita bukan orang hebat, nggak apa-apa suami kita misalnya hanya pegawai biasa. Yang penting kita menjadi istri yang soleh misalnya. Karena ibu-ibu kan seringkali membanding-bandingkan dia dengan ibu-ibu yang lain misalnya ya. Nah, itu. Itu tafakuri bahwa ad-dunya mataun. Dunia itu adalah perhiasan. Ad-dunya mataun. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata id-dunya al-mar'atus sholihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Penting soleh lah nggak apa-apa. Penting soleh ya Pak ya. Terus berikutnya bangunlah visi ukhrawi dalam hidup ini supaya tidak insecure. Wal akhiratu khairu wa abqa. Atau wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Biasanya yang membuat kita insecure itu karena visi duniawi. Visinya duniawi. Visi duniawi kita. Pengen viralnya cuma di dunia, nggak di akhirat Ini kayak masalahnya. Pak kuliah minggu kemarin Pak ya. Nah ini Pak yang kadang suka dirasakan gitu Pak, kita tuh suka gitu. Kemudian Pak, wujud tasyakur yang lainnya tuh bisa dijelaskan kembali Pak? Oke, kalau tadi tafakur, sekarang solusi supaya kita tidak insecure itu syukur. Bahkan topik kita ada syukur ya Pak? syukur. Syukur yes, insecure no. Oh jadi harus bersyukur. Harus Pak, ya? bersyukur. Pertama, ya wujud dari bersyukur tuh belajarlah bersahabat dengan diri sendiri. Jangan bersahabat terus dengan orang lain karena orang lain seringkali mengecewakan. Apa yang buat kecewaan? Orang lain kasep, orang jelek misalnya. Nah, orang lain susah, pintar, Pak. kita bodoh. Ya, orang ya, lain ya. kaya, kita miskin. Ya, ya. Bersahabatlah dengan diri sendiri karena Allah sudah menciptakan kita itu sempurna kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita itu dengan bentuk yang sudah pas. Sudah pas. Menurut Allah kan? Sudah bagus, Pak, Disebut di Al-Qamar 49, inna kulla sayin khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan brand yang seperti ini biqadarin dengan ukuran yang pas menurut Allah. Ya. Itu syukur. Kemudian bila ada kelebihan dari diri kita, pastilah setiap segala sesuatu kita punya kelebihan dibanding orang lain. Syukuri. Dan kalau ada kekurangan pada diri kita gitu, di mana pada orang lain lebih, itu cintai kekurangan diri kita. Jadi wujud syukur itu pertama bersahabatlah dengan diri sendiri. Yang kedua, wujud syukur supaya kita tidak insecure itu adalah jauhi teman toksik. Nah itu sih. Jauhi teman yang bisa menjadi racun. Anda toksik atau tidak? Kadang gitu Pak, kita tuh lihat story orang lain gitu Pak, teman kita yang banyak banget itu apanya. Makanya gini, gitu. supaya tidak insecure, bagian dari syukur itu pilih teman-teman yang sayang pada kita. Artinya bisa mafhum wal maklum. Paham kelebihan kita, maklum kekurangan kita. Bukan mafhum wal madlum, paham kelebihan kita tapi dolim pada kekurangan kita. Nah itu. Jadi yang dimaksud teman itu dia yang mafhum wal maklum, paham kelebihan kita dan memaklumi kekurangan kita. Itu teman yang akan membuat kita tidak insecure tetapi akan bersyukur. Kan disebut di Al-Kahfi ayat 28, wala tuti man aghfalna qalbahu ang dikrina. Janganlah diikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan untuk berzikir kepada Allah. Wattaba hawahu wa kan amru furuta, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi jangan berteman dengan orang-orang yang lalai kepada Allah dan jangan berteman dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu mana? Ya orang yang seringkali menjelek-jelekan kita lah. Iya Gitu. betul Pak. Nah itu yang kedua ya. Gitu, brand itu Ya. solusi tasakur yang kedua. Nah, kemudian Pak, bener gak sih untuk meminimalisir hal insecure itu kita tuh detoksifikasi medsos gitu Pak? Dan jelasin Pak gimana? Oke, jadi gini, solusinya kita detoksifikasi medsos gini. Jadi harus dikeluarkan racun-racun dari media sosial itu. Nah, di media sosial itu banyak sekali racunnya, Bren. Apa di antara racunnya? Misalnya tadi kita ingin dijebak pada membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Racun dari medsos berikutnya itu kita seringkali diajak untuk berhalusinasi. Kita seringkali diajak untuk masuk pada wilayah pseudo estetika. Kita seringkali dibawa untuk misalnya meninggalkan agama. Itu semuanya racun. Racun? Jadi racun di media sosial itu harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan racun di media sosial itu? Paling tidak matikanlah sesekali pembaharuan sosmed itu. Sekali-kali dimatikanlah yang orang update status itu. Lalu ubahlah tampilan layar kita dengan kata-kata motivasi misalnya.
Oke, di apa? Contohnya gimana Pak? Kata motivasi. Contohnya misalnya nikmat mana lagi yang mau engkau Masya Allah, itu ukti-ukti biasanya Pak, fansnya kayak gitu. Iya, itu punya misi yang bagus sebetulnya. Tapi itu justru bagus Pak ya untuk menyingkirkan toksik media sosial tadi. Iya, racun di medsos itu. Kemudian berikutnya, simpanlah telepon itu pada saat kita makan dan komunikasi dengan orang lain. Udah Simpenlah pada saat kita ngobrol dengan teman, simpen aja handphone itu. Jangan sampai kita ngobrol dengan teman tapi masing-masing megang handphone. Nah, itu juga bahaya. Lalu berikutnya ada rumus yang sederhana, jadikanlah ruang istirahat kita zona yang bebas dari ponsel. Nah itu Pak ya. Itu juga. Itu kadang yang sulit kita sih Pak. Kita kalau diam kita nontonnya Instagram. Padahal gitu, Pak Ami, kenapa disebutnya telepon seluler? Sel. Itu mengendalikan seluruh pusat kesadaran kita hingga kita bisa menjadi lupa pada yang lain. Gitu Maka itu jika tadi menurut para analisator disebut di antara penyebab insecure itu karena racun dari media sosial, sementara kita terus misalnya aktif di media sosial tanpa melakukan pembersihan terhadap racun-racunnya, kita akan semakin insecure hidup kita ini. Gitu. Lalu jangan suka berikutnya ngintip status orang di medsos. Tapi Pak kepo Pak. Boleh kepo, tapi ya? Jangan jadi kepo yang pasif, kepo yang aktif. Kepo yang pasif itu mana? Kepo yang pasif itu kita ingin selalu seperti orang yang hebat yang kita tonton itu. Seperti nonton film, kita jangan jadi penonton film pasif, jadi penonton film aktif. Coba penonton film pasif itu setelah nonton film Spider-Man loncat dari atas gedung. Nonton film Joker ngebunuh dia Pak ya. Ngebunuh orang lain. Itu banyak kayak gitu. Jadi kita jadilah penonton aktif. Kalau mau ngintip medsos orang lain, status medsos orang lain, jadilah pengintip medsos yang aktif. Jangan terpengaruhi lah kalau orang lain hebat, kita ingin hebat ngedadak seperti itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, gitu. Jadi intinya bersyukur brand ya. Bagian dari bersyukur supaya tidak insecure itu produktif berbuat baik untuk membangun percaya diri. Ternyata kata para ulama kita akan semakin percaya diri, tidak akan merasa rendah diri ketika kita produktif berbuat baik. Tugas hidup kita ini adalah berbuat baik. Jika kamu jadi mahasiswa yang baik. Jadi dosen sekarang jadilah dosen yang baik. Jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik. Tetangga jadi tetangga yang baik. Gitu. Pokoknya dimanapun kita berada, maka kita harus berbuat baik. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berikutnya kata Quran surah Hud ayat 14, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Setiap kebaikan akan menghancurkan kejelekan-kejelekan. Jadi produktif berbuat baik yang kita bangun, kemudian berikutnya itu akan menghapus kejelekan. Nah, bagian dari syukur yang lain adalah berikanlah self reward bila berhasil melawan insecure. Oh gitu. Misalnya apa kita hadiahnya Pak? Misalnya buat gini. Diri ya kita misalnya disuruh ngasih materi tertentu. Mula-mula kita tidak pede. Tapi kita maju gitu karena ingin dilawan misalnya insecure itu. Lalu tiba-tiba presentasi kita bisa memukau orang lain. Setelah itu kata para ulama berilah penghargaan pada diri sendiri. Paling tidak puji diri sendiri dengan kata-kata baik. Anjir aing bisa. Oke. Gitu. Beri giveaway Pak ya, diri itu sekali-kali ya Pak. Mohon maaf, bukan anjir, anjaya. Anjaya nih. Saya bisa misalnya. Itu kan kita menyebut diri kita bisa. Kemudian sanjung diri kita dengan pujian-pujian yang proporsional. Tapi itu bukan berarti sombong Pak ya. Bukan tapi berarti sombong. Sebuah reward untuk diri sendiri. Diri sendiri setelah kita bisa melampaui insecure itu. Oh gitu Pak ya. Lalu justru kata itu para perlu ulama, Pak ya. Ya bagus. Lalu kata para ulama, ekspresikan keberhasilan dengan memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Sampaikan juga sholawat pada Rasulullah. Jadi pertama tadi berbuat kebaikan, kemudian kasih reward buat diri sendiri dan bersyukur Pak ya. Terus gimana? Bersyukur, kemudian berikutnya adalah jangan buruk sangka pada realita. Oke, husnudon. Positive thinking saja. Misalnya jika hari ini kita tidak mampu, itu siapa tahu Allah ngasih kesempatan untuk bisa nyimpen untuk bisa nyimpen energi supaya besok kita bisa mampu. Oh gitu Pak ya, justru harus husnudon juga ya Pak ya. Dan yang terakhir, Brand, jangan banyak bergantung pada orang lain. Orang insecure itu banyak bergantung pada orang lain, lalu orang lain mengecewakan. Nah itu Pak ya. Bergantungnya sama siapa? Hanya kepada Allah. Masya Allah. Kan kalau sholat iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Sama Allah aja Pak sama ya? aja bergantung. Jangan sama teman lah gitu. Bener Pak sih.
Itu luar biasa banget sih. Gimana ceritanya? Pokoknya gitu apa ya tadi caranya kita berbuat baik, kemudian baik. kita ngasih reward ke diri Ngasih kita reward, puji. sendiri kalau kita Sukses menghadapi insecure itu. Kemudian kita juga bersyukur ya Pak ya. Syukur ya pasti ya. Dan kita juga harus husnudon terhadap Husnudon, keadaan. oke. Itu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang ya. Katakan insecure. No. Tapi syukur yes. Gitulah. Mulai dari sekarang kalaupun yang masih kepoin ya medsosnya orang lain, feednya orang lain, terus kita nggak bersyukur, sekali-kali lihat feed kita. Naon sih? Feed. Sekali-kali lihat feed kita, nah, di sana banyak yang perlu kita syukuri dan ternyata kita juga luar biasa, Pak ya. Luar biasa. Potensinya. Potensi diri kita itu luar biasa. Oke. Gitu teman-teman. Jadi Pak, alhamdulillah setelah mendapat pencerahan dari Bapak tuh saya jadi lebih bisa tenang Pak ya. Pokoknya berikutnya biar kita tidak insecure, sekali-kali mengkonsumsi nasi mandi, produk Ajib nasi mandi instan, banyak varian rasa yang lainnya. Silakan nanti kawan-kawan bisa menghubungi Pak Muhtia. Nomor handphonenya ada 0821 2048 007. Terus langsung ke Antapani. Antapani ya, ini rasa mewah ala Timur Tengah. Kalau mengkonsumsi nasi mandi, insya Allah tampil percaya diri, kita tidak akan insecure. Tidak akan insecure. Segera order dari sekarang ya, Oke Pak, ada lagi? Semua cukup ya? ya? Pokoknya jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanya pada narasumber yang lain karena kita kan kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak perlu bayar SKS, kontrak SKS atau bayar UKT karena kulkas Pak. Kulkas, insya Allah berkelas, meskipun ringkas dan berkualitas gitu. Ya. Karena kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Pokoknya kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.